diri kami masing-masing. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Heni Endang Unduni dengan NIM 121110114. Di samping saya, perkenalkan nama saya Destia Nur Azhar dengan NIM 121110115. Perkenalkan, nama saya Mas Dalena dengan NIM 121110098. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 12110110. Perkenalkan, nama saya Rizka Safitri dengan NIM 12110109. Perkenalkan, nama saya Tia Jarawati dengan NIM 121101006. Perkenalkan, nama saya Diana Yasari dengan NIM 121101026. Perkenalkan, nama saya Vera Safitri dengan NIM 121110117. Perkenalkan, nama saya Fatia dengan NIM 121110103. Perkenalkan, nama saya Aurel Rizka Fasya dengan NIM 12110120. Jadi, manfaat dari kajian aksiologi itu dari pendidikan kewarganegaraan itu apa sih, Kak? Baiklah, salah satu manfaat dari kajian aksiologi itu adalah dikembangkan berbagai model pembelajaran ini sebagai salah satu misi dan pendidikan kewarganegaraan. Adapun model pembelajaran ini merupakan model utama dalam mengembangkan kewarganegaraan yang demokrasi dan bertanggung jawab dan konteks kehidupan yang berjiwa nilai-nilai Pancasila. Oh, jadi itu. Ya. Misalnya seperti contohnya yaitu nilai-nilai dasar, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sesama manusia. Terus yang kedua yaitu nilai instrumental. Nah, nilai instrumental di sini yaitu nilai yang membentuk norma sosial dan norma hukum, yaitu norma yang dibentuk di dalam diri kita sendiri. Yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara yang diatur oleh pemerintah supaya tertata dengan rapi. Yang ketiga yaitu nilai praktis. Nah, nilai praktis ini adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Maksudnya yaitu memang berjalan di dalam kehidupan mereka, kehidupan manusia sehari-hari. Itu saja, Kak. Di sini juga kan, Kak, terdapat ada model. Nah, model itu apa sih, Kak, menurut kakak-kakak? Jadi, model pembelajaran nilai itu merupakan model utama dalam mengembangkan kewarganegaraan yang demokratis dan bertanggung jawab dalam konteks kehidupan yang berjiwa nilai-nilai Pancasila. Dalam membuat model pembelajaran itu terdapat 3 langkah-langkah. Yang pertama, pembuatan sinopsis model. Yang kedua, pengembangan kompetensi nilai. Dan yang ketiga, sintagmatik. Oh, jadi dalam kajian aksiologi itu terdapat 3 model dan manfaatnya juga terdapat juga, kan, Kak? Nah, tadi kan sudah dijelaskan kan dari materi sebelumnya tentang apa sih kajian tentang aksiologi itu. Sekarang kita masuk di langkah-langkah yang mengacu pada pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembuatan sinopsis model. Pembuatan sinopsis model merupakan kerangka operasional pembelajaran nilai yang berfungsi sebagai wahana psikologi, yaitu untuk memfasilitasi peserta didik mengenal, memahami, dan meyakini dan menanamkan nilai-nilai. Model ini terdapat secara adaptif menerapkan konsep dan prinsip pedagogis seperti problem solving, project, inquiry oriented, intensive revision, dan lain-lain yang bersifat fasilitatif, empirik, dan stimulatif. Nah, di sini kan sudah dijelaskan oleh Kak Rahmawati kan. Saya ingin menanyakan, apa sih itu yang dimaksud dengan problem solving dan inquiry oriented dan citizenship revision? Nah, problem solving itu yaitu masalah kita sebagai guru, jika anak kita
juga ada gunanya adanya problem solving. Problem solving itu artinya penyelesaian masalah. Kalau anak-anak itu lagi berkelahi, kita sekali dulu harus lainnya gitu. Terus kalau intuisi oriental itu yaitu kita harus menggunakannya dalam metode belajar agar kelas itu hidup. Inquiry oriented itu artinya pembelajaran aktif itu tentang itu seperti tanya jawab. Nah, terus kalau situation, nah itu adalah anggota. Bagaimana kita seorang guru mengajar kalau tidak ada manusianya? Kenapa bersifat fasilitatif, dan simultatif? Kenapa bersifat itu? Karena fasilitas itu kan fasilitas seperti kipas angin, fokus, laptop. Nah, terus kalau itu itu kejadian saat kita menjelaskan tuh kan ada kejadian siswa bertanya jawab. Nah, itu namanya empiri. Nah, simulatif yaitu sifat mendorong kita sebagai guru tidak hanya mengajar, tapi kita harus mendorong siswa-siswa agar siswa yang aktif. Maksud tujuan yang kita mengajarkan itu misalnya agar siswa lebih paham dengan materi kita. Bagaimana kita sebagai guru mendorongnya untuk paham di materi yang akan kita bahas. Jadi dari materi ini kita itu seperti harus mengerti dengan keadaan para siswa kita kan. Nah, langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Desti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kompetensi nilai. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam kaitannya dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara antara lain seperti peka, tanggap, terbuka, demokratis, pro patria, primus patrialis, pro bono publico, kooperatif, kompriti, empatik, argumentatif, dan prospektif. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat dikembangkan melalui pembelajaran, pendidikan kewarganegaraan, dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi kan Kak Desti sudah menjelaskan apa itu patria, primus patrialis, dan pro bono publico. Kalau publico itu artinya sukarela. Jadi kita mengajarkan kepada anak-anak itu publico agar mereka saat terjun ke lapangan atau di lingkungan sekolah atau lingkungannya dia memiliki sikap sukarela. Sukarela juga itu tolong menolong. Dia tidak Saling membantu temannya, tidak meminta imbalan, Dan istilah ikhlas. Iya. Kita sebagai guru pun harus begitu. Terus kalau propati dan primus patrialis itu selalu berjuang dan air. Dimanapun berada, tanah air tetap di hati. Nah, tadi kan sebelumnya materi sudah menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan model pembuatan sinopsis model dengan pengembangan kompetensi nilai. Nah, sekarang apa Kak tahu apa sih yang dimaksud dengan sistematik itu apa? Nah, sistematik itu termasuk langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran nilai. Yang pertama itu ada tentang guru. Nah, pada waktu itu benar-benar menjelaskan bahwa guru itu membuka pelajaran dengan menginformasikan, kemudian bahasanya, kemudian tujuannya, juga cara belajarnya dan persepsinya. Nah, pada bagian persepsi ini, guru itu perlu menyampaikan administrasinya, kemudian mengenai nilai yang terkandung dalam hak, kewajiban, dan tanggung jawab pada warga negara, serta bagaimana nilai-nilai tersebut ini dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam kegiatan inti ini terdapat 6 langkah-langkah. Yang pertama itu mengidentifikasikan masalah, kebijakan masyarakat. Yang kedua, menyiasati masalah, indikator
dikaji oleh kelas. Yang ketiga, mengumpulkan informasi yang ada kaitannya dengan masalah tersebut. Yang keempat, mengembangkan portofolio kelas. Yang kelima, menyajikan portofolio. Yang keenam, melakukan refleksi pengalaman pembelajaran. Materi yang ketiga yaitu untuk pada tahap ini dilakukan kegiatan merangkum dan menarik kesimpulan isi pembelajaran, nilai dan post-test serta pendalaman. Nah, jadi pembelajaran nilai ini dapat dilakukan secara individual atau berpasangan atau berkelompok dalam mengerjakan portofolio kelas tersebut. Oh, berarti dalam pelajaran yang menurut kakak-kakak ini kan kita harus kita kayak membuat kelompok bagi-bagi siswa-siswa kita nanti kan, itu kan. Oh, gitu. Nah, kita udah mendengarkan kan dari beberapa materi dari sebelumnya dan sampai yang di sini. Cara pengajuannya luar biasa. Cara memanfaatkannya juga sangat bagus ya teman-teman. Nah, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.